Maria Dominika Ilmu Baptista, asal sekolah saya dari SMAK Santa Maria Tanah Merah. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Papua yang berjudul Asal Mula Penduduk Meren di Papua. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu di Papua, hiduplah seorang laki-laki bernama Woiram dan istrinya Bonadebu. Mereka adalah penghuni di kampung yang bernama Meren. Woiram tidak tinggal serumah dengan istrinya. Hal ini dilakukannya karena ia menikahi Bonadebu hanyalah untuk menjaga harga dirinya sebagai seorang lelaki. Ia tidak ingin memiliki anak dari perkawinannya itu. Rumah tangga yang mereka jalani, yang semulanya berjalan dengan harmonis, lama-lama menjadi hambar. Sebagai seorang wanita yang normal, Bonadebu ingin memiliki anak. Tetapi keinginannya itu tidak pernah ditanggapi sedikit pun oleh Woiram. Woiram tidak mau memenuhi keinginan istrinya itu. Kejenuhan melakukan kegiatan sehari-hari membuat Woiram merasa lelah. Ia ingin mencari suasana yang baru. Tapi sangka-sangka, lama-lama keinginan memiliki anak terbersit dalam hatinya. Keinginannya itu makin lama makin kuat. Namun, ia malu mengutarakan keinginannya itu kepada Bonadebu. Setiap malam, ia hanya berdoa kepada dewa agar keinginannya itu dapat dikabulkan. Sehari-hari, Woiram mencari nafkah dengan berburu dan berkebun. Pada suatu hari, ketika sedang membuat tali busuk untuk anak panahnya, tiba-tiba jari telunjuk Woiram teriris pisau. Aduh, jari sakit sekali, baru pedis lagi. Daripada punya darah ini tinggal keluar terus, lebih baik saya celupkan saya punya jari ini ke dalam air tempayan yang ada di dalam satu kamar saja. Malah dicelupkan ke air nih, malah tambah sakit lagi, baru perih. Tidak tahan sekali. Darah yang bercucur keluar dari jarinya membuat air tempayan itu berubah warna menjadi merah seperti darah. Setelah mengobati lukanya, Woiram pun menutup tempayan itu dan bergegas pergi keluar rumah untuk menjemput Bonadebu. Karena hari itu mereka hendak berkebun. Banyak sekali pekerjaan yang mereka lakukan di kebun, sehingga membuat Woiram merasa lelah. Sesampainya di rumah, ia pun langsung tertidur. Pada tengah malam, Woiram terbangun karena mendengar suara tangisan anak kecil. Ea, ea. Siapa anak yang menangis nih? Mengganggu saja. Ada capek baru. Tunggu, jangan sampai saya cuma mimpi kabeh. Sudah, lebih baik saya lanjutkan sampai tidur saja. Cuma ngantuk lagi nih. Orang baru saja mau tidur, begini kaget bangun lagi. Gara-gara dengar suara kecil itu yang kayak semakin keras, baru dekat begitu.
suaranya tuh ada di arah-arah tempayan. Lebih baik saya cek saja daripada saya penasaran. Saya buka dulu. Ya ampun, ternyata dugaan benar. Ternyata ada anak laki-laki kecil tengah menangis dalamnya. Aduh, kasihan sekali. Lebih baik saya angkat dia, terus saya pindahkan anak kecil ini ke sebutipan saja. Kasihan sekali. Anak kecil itu pun tertidur ketika Woira mengelus-eluskan punggungnya. Kau tidur sudah. Tidur sudah. Ya dewasa bersyukur sekali karena aku telah memberikan saya anak. Saya percaya, saya yakin bahwa kau yang telah merubah air bercampur satu darah itu menjadi seorang anak buat saya. Terima kasih banyak sekali. Namun, Woira tidak bisa tidur setelah fajar menyingsing karena ia bingung bagaimana cara memberitahukan kepada Bunda Debu tentang keberadaan anak itu. Ia takut kalau Bunda Debu tidak percaya bahwa Dewala yang telah memberikan anak itu. Ia juga takut kalau Bunda Debu merasa dirinya ditipu dan menganggap Bunda Debu mempunyai anak dari wanita lain. Berbagai pikiran yang mengganggunya membuat Woira memutuskan untuk membawa anak itu pergi ke tengah hutan dan membuat rumah kecil buat anak itu tinggal. Demikianlah anak kecil itu tinggal di rumah yang dibangun oleh Woiram di tengah hutan. Setiap hari, Woiram selalu menjenguk anak itu dan memberinya makan. Hari terus berganti, tak terasa anak kecil itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Woira memberi nama anak itu Woi Walitmang. Sama seperti ayahnya, Woi Walitmang sehari-hari berburu dan berkebun. Pada suatu hari, nasibnya sedang sial. Ia tidak mendapat seekor binatang pun setelah berburu sampai siang. Karena lelah, ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Aduh, kenapa Kak? Selalu saja gagal dan gagal lagi. Percuma saja, sudah berburu capek-capek baru tidak dapat hasilnya lagi. Saya jengkel sekali. Wih, di sana ada burung. Lebih baik saya panah burung itu, siapa tahu saya dapat. Bu, ternyata salah lagi, satu panah tuh selalu saja meleset. Menjengkelkan sekali. Ya sudah, lebih baik saya cari saja. Saya punya anak panah itu yang terakhir meleset. Saya panah di mana? Oh, ternyata dia udah tertancap di batang pohon pisang. Saya ambil dulu. Akhirnya selesai cabut juga. Tunggu, kayak ada suara yang menegur saya. Tapi di mana? Hai pemuda tampan, siapakah namamu? Ujar seorang perempuan di balik pohon pisang. Woi Walitmang tertegun.
melihat perempuan itu. Ia heran karena masih ada manusia lain selain laki-laki. Memang benar, sejak kecil Woi Walitma hanya mengenal sosok ayahnya saja, Woira. Dengan perasaan heran, ia pun menjawab, "Namaku adalah Woi Walitma," ujarnya singkat. Tetapi perempuan itu ingin mengetahui lebih jelas lagi karena ia tidak pernah melihat Woi Walitma sebelumnya di kampungnya. Ia pun bertanya lagi, "Siapakah orang tuamu?" "Orang tuaku bernama Woira," jawab Woi Walitma dengan singkat. Perempuan itu yang ternyata Bunda Debu merasa dirinya ditipu. Saya tidak menyangka sekali kalau saya punya suami itu sudah mempunyai wanita lain. Terus Debu anak tuh sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah yang sekarang ini berdiri satu hadapan. Sejingkir sekali sama dia. Sambil menahan rasa amarahnya, Bunda Debu pun mengajak Woi Walitma dengan begitu ramah, "Mari kuantarkan kau pergi ke ayahmu." Woi Walitma yang tak pernah dikunjungi ayahnya langsung setuju. "Jadi kau tahu di manakah ayahku berada?" tanyanya antusias. Bunda Debu hanya mengangguk sambil tersenyum. Sebelum mereka pergi ke rumah Woiram, Bunda Debu mengajak Woi Walitma mampir di Sungai Wasi untuk menangkap udang agar diberikan kepada Woiram. Karena asiknya menangkap udang, Bunda Debu tidak melihat kalau Woi Walitma pergi memasuki goa yang berada di pinggir Sungai Wasi. "Duh, anak ini di mana kah? Dari tadi tuh dia tidak muncul-muncul juga. Coba kalau pergi tuh bilang-bilang kah? Tunggu, jangan sampai dia pergi ke tinggal saya. Daripada saya kayak orang bingung begini, lebih baik saya pulang saja." Kepala adat tempat tinggal Bunda Debu dan Woira memiliki 2 orang putri yang bernama Mesi dan Mesa. Setelah Bunda Debu pergi meninggalkan Sungai Wasi, Mesi dan Mesa mendatangi Sungai Wasi untuk mencari udang buat ayah mereka. Ketika tengah mencari udang, mereka terkejut melihat kedatangan Woi Walitma yang kebetulan baru saja keluar dari dalam gua. Woi Walitma lagi-lagi terpana melihat kedua gadis itu. Akhirnya mereka berkenalan dan bercakap-cakap. Woi Walitma pun membantu Mesi dan Mesa menangkap udang. Ia sangat gembira karena hari itu menemukan teman baru. Perkenalannya dengan kedua putri kepala adat itu mengandung kesan tersendiri yang mendalam buat pemuda itu. Ia jatuh cinta kepada seorang anak dari kepala adat itu yang bernama Mesi. Untuk mendapat alasan bertemu dengan Mesi, Woi Walitma senantiasa mencari udang di Sungai Wasi dan mengantarkannya ke rumah kepala adat. Kepala adat pun menangkap maksud dari Woi Walitma. Setelah beberapa kali mengantarkan udang, kepala adat pun bertanya kepada Woi Walitma tentang maksud sesungguhnya.
Woi Walitmang pun menjawab dengan kepala tertunduk malu. Saya ingin melamar putri Bapak yang bernama Messi menjadi istri saya. Karena kesungguhannya, kepala adat pun setuju menikahkan putrinya Messi dengan Woi Walitmang. Pesta pernikahan mereka pun diadakan dengan meriah. Selain pernikahan, jabatan kepala adat diberikan kepada Woi Walitmang. Semua penduduk Meren pun diundang, tak terkecuali Bonadebu dan Woirang. Woirang terkejut melihat bahwa pengantin laki-laki itu adalah anaknya Woi Walitmang. Bonadebu yang telah menceritakan perihal Woi Walitmang kepada penduduk membuat mereka membenci Woirang. Mereka mengira Woirang telah mengasingkan anaknya ke tengah hutan, tanpa tahu alasan sesungguhnya bahwa Woirang telah menjaga, merawat, memelihara Woi Walitmang dengan sangat baik. Woirang merasa kecewa kepada kepala adat karena tidak menanyakan perihal orang tuanya dan mengundangnya. Apalagi penduduk telah menerima Woi Walitmang menjadi kepala adat yang baru. Woirang merasa dirinya tidak dihargai lagi. Dengan perasaan kecewa yang mendalam, Woirang berdoa kepada Dewa agar memberinya keadilan. Setelah berdoa, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya tanpa henti. Semua makanan yang dihidangkan di pesta itu berubah menjadi batu. Hujan yang tak jua berhenti juga mengakibatkan banjir besar yang menenggelamkan kampung Meren, dan semua penduduk Meren ikut terbawa derasnya air. Yang selamat dari bencana banjir itu ialah Woi Walitmang, Messi, dan Woirang, karena mereka memanjat pohon pinang. Setelah banjir surut, Woirang mengajak Woi Walitmang dan Messi pergi ke Sungai Wasi. Di sana ia menasihati mereka. Kamu dua harus dengar ya. Kamu dua tuh harus memohon kepada Dewa supaya dia tuh bisa kasih kamu keturunan yang banyak sekali. Karena kamu lihat kampung Meren nih setenggelam, debu manusia juga tidak ada. Jadi kamu yang akan melahirkan putra putri kampung Meren yang baru. Setelah menasihati mereka, ia pun menginjakkan kakinya ke sebuah batu besar dan menghilang di sana. Woi Walitmang dan Messi pun mendengar kata-kata dari Woirang. Dewa pun mendengar doa yang senantiasa mereka panjatkan. Akhirnya keturunan mereka sangat banyak dan berkembang biak menjadi penduduk Meren di Papua saat ini. Itu saja cerita dari saya. Nah teman-teman, kesimpulannya itu, kita itu jangan pernah bicarakan orang atau menuduh orang, menyangka orang tanpa bukti yang jelas, karena itu belum tentu kebenarannya. Jangan sampai kita membuat orang itu sakit hati dan kecewa kepada kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.